Hai guys, nama saya Rinda Landeng, NIM 1906111021153, Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi, teori kepemimpinan, dan proses komunikasi dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, di sini ada teori motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah proses-proses psikologi yang dapat menyebabkan adanya stimulasi, kegigihan, serta arahan terhadap kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sukarela pada tujuan tertentu. Ada beberapa teori para ahli yang menjelaskan tentang teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu teori yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow tahun 1943 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat hierarki kebutuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fisiologis, yaitu berupa makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua ada rasa aman, yaitu kebutuhan keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Dan yang berikutnya ada sosial, afeksi, relasi keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan yang berikutnya ada kebutuhan penghargaan, yaitu pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Dan yang kelima atau yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Nah, dalam teori Abraham Maslow ini ada beberapa dasar dari teori yang disampaikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan dan selalu menginginkan lebih banyak, dan keinginan tersebut akan berhenti jika akhir hayat tiba. Yang kedua, ada suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak akan menjadi motivator bagi pelakunya. Dan yang terakhir, ada kebutuhan manusia tersusun dalam satu jenjang. Nah, yang kedua, ada teori dari teori X dan Y MC Grieger. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan oleh MC Grieger. Grieger merumuskan dua perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan teori X dan teori Y. Nah, teori-teori X yaitu sebagai berikut. 1. Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa, mereka akan menghindari hal tersebut. Yang kedua, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Dan yang terakhir, ada rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Dan teori-teori Y, yaitu usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan istirahat. Rata-rata seseorang yang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima namun juga ikut mencari tanggung jawab. Yang berikutnya ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas di seluruh pegawai. Dan yang berikutnya ada pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman, bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. 3. Ada teori berprestasi dari Nicholas. Teori yang disampaikan oleh Nicholas ini lebih dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement. Teori ini menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan setiap individu akan suatu prestasi. Dan yang keempat, ada teori IRG Clayton-Alderfer. Teori yang disampaikan oleh Clayton-Alderfer ini dikenal dengan akronim IRG. IRG sendiri ini adalah singkatan atau huruf awal dari 3 istilah, yaitu yang pertama ada existence, kebutuhan akan eksistensi. Yang kedua ada relatedness,
yaitu kebutuhan akan hubungan, dan yang ketiga ada growth, merupakan kebutuhan akan pertumbuhan. Yang kelima, teori dua faktor Hirschberg. Teori yang disampaikan oleh Hirschberg ini dikenal dengan teori dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivational dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Faktor motivational adalah berbagai hal yang mampu memberikan dorongan berprestasi yang sifatnya intrinsik, sedangkan faktor pemeliharaan adalah faktor yang bersifat ekstrinsik. Yang berikutnya, teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi dari manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah, berikutnya ini ada teori-teori kepemimpinan atau leadership theory. Yang pertama, ada teori orang hebat atau great man theory. Teori ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa sejak dari lahir. Great man theory ini menyatakan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Kedua, ada teori sifat kepribadian atau trait theory. Teori ini menyatakan bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Artinya, kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, dan lain-lain, disiplin dan nilai-nilainya membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Dan yang ketiga ada teori perilaku atau behavioral theory. Sebagai reaksi dari teori sifat kepribadian, teori ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan, yaitu teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilaku dan melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Teori ini memang bertolak belakang dengan teori great man atau teori orang hebat yang menyatakan bahwa pemimpin ada dari lahir. Yang keempat, ada teori kontingensi atau contingency theory. Teori ini beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap layak kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Pada teori ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi lain atau ketika faktor di sekitarnya telah berubah. Teori kontingensi atau contingency theory ini juga sering disebut dengan teori situasional. Yang berikutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian dari pesan komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka yang diharapkan juga akan menjadi baik. Dan menurut Raymond Ross, komunikasi adalah proses pemilihan, memilih, dan simbol pengiriman sedemikian rupa yang membantu penerima untuk menghasilkan respon atau pesan atau makna berpikir sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Unsur-unsur dalam proses komunikasi yang pertama ada standar, yang kedua encouraging, yang ketiga message, media, planning, cipher, response, feedback, dan lain. Yang faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada faktor latar belakang budaya, yaitu interpretasi pesan dapat terbentuk dari pola pikir seseorang sehingga latar belakang budaya yang sama antara komunikator dan komunikan komunikasi yang lebih efektif. Yang kedua, ikatan kelompok atau grup. Harapan dapat mempengaruhi penerimaan sebuah pesan sehingga membuat penerima pesan seperti yang diharapkan.
Dan yang ketiga, harapan. Pendidikan tinggi perspektif yang lebih kompleks dalam melengkapi isi pesan. Dan yang terakhir ada situasi, yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Dan yang berikutnya ada saluran dan jenis komunikasi. Yang pertama, ada komunikasi verbal yang mencakup aspek-aspek berupa 1. Vokabulari atau perbendaharaan kata-kata. Yang kedua ada resi atau kecepatan. 3. Intonasi suara. 4. Humor. 5. Singkat dan jelas. 6. Timing atau waktu yang tepat. Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal yang penyampaiannya pesan tanpa kata-kata. Dan komunikasi nonverbal ini memberikan arti pada komunikasi verbal. Termasuk komunikasi nonverbal antara lain ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, sound atau suara, dan terakhir gerak isyarat. Dan yang berikutnya adalah pedoman komunikasi yang baik. Yang pertama, teliti tujuan sebenarnya dalam setiap berkomunikasi. Kedua, pertimbangkan keadaan fisik dan fisikis orang lain dalam berkomunikasi. Yang ketiga, konsultasikan dengan berbagai pihak setiap proses manajemen, mulai dari merencanakan sampai evaluasi. Dan yang keempat, perhatikan tekanan nada, ekspresi wajah sesuai dengan isi pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, perhatikan konsistensi dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Sekian dari presentasi saya mengenai materi ini. Jika ada salah kata penyampaian pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah menonton video saya kali ini. Dan saya berterima kasih kepada dosen perilaku organisasi Bapak Dr. Victor Pascakalawat Lengkong SEMSI dan Bapak Dr. Lucky Otto Hermando Tulong SEMSI. Sekian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.